Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesa Stelora dari 11 MIPA 6 absen 21. Dan di video ini kita akan membahas mengenai topik ini, yaitu pengangguran. Yuk langsung mulai saja. Sebelum mendalami topik ini, pertama-tama yuk kita kenali apa sih pengangguran itu. Kata ini tentu sering teman-teman dengarkan, mungkin dari berita atau mungkin dari nasihat orang tua. Contohnya, sebaiknya kamu belajar dengan tekun daripada nanti di masa depan jadi pengangguran loh. Nah, pengangguran ini pada dasarnya adalah orang-orang yang berada pada usia produktif namun tidak bekerja. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat 4 poin ini. Pada poin pertama itu disebutkan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Kalau di poin kedua, ini mirip dengan poin pertama. Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan namun justru sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Pada poin ketiga, kita bisa melihat bahwa pengangguran juga bisa berupa orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Mungkin karena alasan ada penyakit atau keterbatasan yang dimiliki. Orang-orang inilah yang kita sebut dengan discouraged worker. Di poin keempat, disebutkan bahwa orang yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja, ternyata juga bisa disebut sebagai pengangguran juga. Sebenarnya, tanpa kita sadari atau tidak sadari, fenomena pengangguran ini cukup sering terjadi loh di sekitar kita, apalagi akibat pandemi COVID-19 ini. Jumlah orang-orang yang terkena PHK pun semakin meningkat. Menurut statistik, dikarenakan pandemi ini, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sampai 7%. Dan jika kita coba bandingkan dengan beberapa negara lain di Asia, angka 7% itu sebenarnya cukuplah tinggi. Di sini sudah saya sediakan statistik jumlah pengangguran dari beberapa negara di Asia, dan bisa kita lihat bahwa hanya negara Malaysia yang persentase penganggurannya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yaitu 8%. Dan jangan lupa kalau di Indonesia jumlah penduduknya itu salah satu yang paling banyak di dunia. Jadi kita bisa bayangin nih, 7% di Indonesia itu sudah banyak banget orangnya. Jika dilihat dari statistik tadi, ternyata jumlah pengangguran di Indonesia itu tidak sedikit ya teman. Namun, kita perlu ingat bahwa statistik tersebut tidak mencakup seluruh pengangguran yang ada di Indonesia. Karena pengangguran sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran normal, yaitu mereka yang menganggur karena kurangnya pendidikan atau keterampilan yang dimiliki. Lalu kedua ada pengangguran terselubung, merupakan pengangguran yang seringkali tidak terdeteksi karena mereka memiliki status bekerja, namun sayangnya kurang dimanfaatkan. Lalu yang terakhir ada pengangguran terbuka. Jenis pengangguran terakhir inilah yang meningkat jumlahnya akibat pandemi. Karena pengangguran terbuka adalah orang-orang yang tidak bekerja dikarenakan tidak mendapat kesempatan kerja. Pengangguran terbuka sendiri pun ternyata terbagi menjadi 7 loh teman, yang akan kita bahas sekilas saja agar videonya tidak terlalu panjang nih. Yang pertama, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dan dinamika ekonomi. Pengangguran musiman, yang seperti namanya merupakan pengangguran yang tidak bekerja karena faktor musim. Pengangguran konjunktural yang terjadi karena berkurangnya permintaan atau jasa. Pengangguran struktural yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Pengangguran sukarela seperti namanya adalah mereka yang menganggur dengan sukarela. Pengangguran deflasioner yang terjadi karena kurangnya lowongan pekerjaan. Pengangguran teknologi yang terakhir adalah pengangguran yang terjadi karena mulainya penggantian tenaga manusia dengan teknologi. Nah, menurut kalian, apa sih alasan-alasan dibalik adanya pengangguran? Penyebab-penyebab dari fenomena pengangguran sendiri sebenarnya sudah kita bahas sekilas tadi ketika membahas jenis-jenis pengangguran tadi. Namun pada dasarnya, penyebab-penyebab tersebut dapat kita rumuskan menjadi 4. Yang pertama ada kurangnya permintaan tenaga kerja, yang bisa menyebabkan pengangguran konjunktural. Lalu ada kemajuan teknologi yang tentu saja bisa menyebabkan pengangguran teknologi, dan secara tidak langsung mungkin bisa menyebabkan pengangguran struktural juga. Lalu ada kelemahan pasar tenaga kerja, dan yang terakhir ada
kurangnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang merupakan penyebab utama dari adanya pengangguran normal. Jika ada penyebabnya, tentu saja nih pasti ada dampak-dampak yang dihasilkan. Coba kalian pikirkan, apa sih dampak dari fenomena pengangguran ini? Dampak-dampak dari fenomena ini justru juga dapat kita rasakan loh, apalagi bagi mereka yang menganggur, justru akan merasakan dampaknya berkali-kali lipat. Pada poin pertama, ini ada dampak yang dapat kita ikut rasakan juga. Jika jumlah pengangguran meningkat, maka itu berarti kemampuan produksi di suatu negara akan menurun sehingga PDB-nya menurun. Jika produk domestik brutonya menurun, maka secara tidak langsung pendapatan nasional negara pun akan ikut menurun, dan ini dapat menyebabkan turunnya standar kehidupan nasional. Poin kedua sebenarnya dapat kita hubungkan dengan poin kelima, yang tentu saja terjadi dikarenakan para pengangguran tersebut kehilangan sumber pendapatan mereka, sehingga mereka akan mengalami kesulitan ekonomi. Dan pada akhirnya mereka mau tidak mau pun terpaksa melakukan aksi kriminal untuk bertahan hidup. Aksi kriminal ini pun sebenarnya juga dapat dipicu oleh ketergantungan mereka pada alkohol dan narkoba karena berusaha lari dari permasalahan hidup mereka. Seperti poin kedua dan kelima tadi, poin ketiga dan poin keempat pun juga dapat kita hubungkan. Umumnya, para pengangguran akan kehilangan harga diri mereka karena faktor dari luar, yaitu penilaian dari masyarakat lain. Tidak jarang terjadi jika masyarakat menganggap bahwa para pengangguranlah yang umumnya melakukan suatu aksi kriminalitas, meski hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dan karena faktor dari luar itulah, mereka yang menganggur justru akan terganggu psikologisnya dan justru bisa memicu rasa ingin bunuh diri. Sehingga dapat kita katakan bahwa meningginya angka bunuh diri disebabkan oleh faktor dari luar dan juga dari dalam pribadi mereka masing-masing. Sekarang kita sudah selesai nih membahas apa itu pengangguran, penyebab terjadinya, dan juga dampak-dampak dari fenomena ini. Namun bagaimana nih solusi untuk mengatasi fenomena tersebut? Perlu diingat bahwa solusi-solusi yang akan ditampilkan merupakan hasil pemikiran saya, yang berarti bahwa solusi ini mungkin tidak sepenuhnya benar, dan tentu saja ada lebih banyak lagi solusi lain untuk mengatasi fenomena ini. Yang pertama adalah pelatihan tenaga kerja. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan skill para tenaga kerja, namun juga bisa berupa pelatihan untuk mengajarkan skill baru pada tenaga kerja. Hal ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dan juga memperluas rentang skill tenaga kerja sehingga meminimalisir kemungkinan mereka untuk tidak mendapat pekerjaan. Yang kedua, ada mendorong terbukanya usaha-usaha baru. Sebenarnya solusi ini cukup simpel karena pada dasarnya jika usaha-usaha baru terus bermunculan, baik usaha kecil maupun usaha menengah, maka itu berarti lowongan pekerjaan akan meluas. Sehingga secara efektif kita mengurangi jumlah pengangguran deflasioner yang terjadi karena tidak cukupnya lowongan pekerjaan. Yang ketiga adalah menarik investor. Poin ini sedikit berhubungan dengan poin kedua tadi karena juga berhubungan dengan usaha. Jika kita menarik investor, maka usaha-usaha yang berhasil menarik investor tadi dapat meningkatkan usaha mereka atau juga memperluas usaha mereka. Dan jika hal itu terjadi, tentu saja mereka akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih kan, yang berarti mereka akan membuka lowongan pekerjaan baru. Lalu, mempersiapkan tenaga kerja atau calon tenaga kerja untuk perkembangan teknologi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengurangi jumlah pengangguran teknologi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Untuk lebih spesifiknya, cara ini bisa dilakukan dengan mengajarkan tenaga kerja atau calon tenaga kerja untuk mengoperasikan berbagai teknologi. Kemudian, jika di suatu saat di masa depan, kita memiliki kesempatan untuk menyediakan beasiswa-beasiswa untuk siswa yang berprestasi namun kekurangan, maka kita dapat meminimalisir kemungkinan mereka menjadi pengangguran normal karena keterbatasan pendidikan. Dengan beasiswa yang diberikan, mereka pun akan bisa menempuh pendidikan lebih lanjut sehingga artinya kita bisa meminimalisir jumlah pengangguran di masa mendatang. Untuk poin tidak menetapkan standar terlalu tinggi dalam menerima pekerja hanya berlaku untuk mereka yang memiliki
memiliki usaha. Yang saya maksud di sini adalah para pemilik usaha haruslah menyesuaikan standar pekerja mereka sesuai dengan usaha mereka. Jika misalnya semua usaha yang ada memerlukan pekerja yang berpengalaman minimal 5 tahun, bagaimana orang-orang yang baru mulai masuk dunia kerja bisa bekerja? Lalu, ada poin memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penginformasian lowongan pekerjaan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa menyebarkan informasi dari jauh dengan sangat cepat. Hal itulah yang saya rasa bisa dimanfaatkan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan, jadi sistemnya akan mirip seperti pasar tenaga kerja. Tentu saja saya rasa bahwa hal ini sudah mulai dilakukan. Namun jika kita bisa meningkatkan efektivitasnya dan juga memperluas jumlah usaha yang dijangkau, maka bayangkanlah berapa banyak orang-orang yang dapat kita bantu dalam mencari pekerjaan, dan kita pun juga bisa ikut membantu pemilik usaha-usaha tersebut dalam mencari pekerja. Di poin terakhir ada mempelajari berbagai jenis skill. Poin ini dapat kita mulai dari sekarang dan tentunya akan sangat berguna bagi kita di masa depan. Jika kita memiliki set skill yang luas, maka kita pun tidak terbatasi oleh bekerja di satu bidang saja. Dan hal ini pun akan meminimalisir kemungkinan kita untuk menganggur jika ternyata kita kehilangan kesempatan untuk bekerja di bidang yang awalnya kita tuju. Wah, terima kasih ya untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf nih jika misalnya ada kesalahan informasi atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa!